Ini sabda dari para leluhur. Tolong sampaikan ke seluruh negeri, ke seluruh rakyat Nusantara. Sampaikan bahwa para koruptor, para pengusaha bandit, para pengkhianat negara, sabda leluhur sudah keluar. Kalian akan dilumat sampai anak cucu kalian. Kalian akan dihinakan sampai generasi ke generasi selanjutnya. Kalian akan mendapatkan laknat mengerikan. Mulai dari anak cucu kalian, hingga terus turun sampai generasi berikutnya. Mereka yang ribut dan memperebutkan tahta dan harta, demi nafsu duniawi, sudah waktunya kalian musnah dari tanah Nusantara. Kan pulau, ya. Beli motor listrik aja Nggak ngomong-ngomong, Purbaya nggak tahu gimana tuh ceritanya. gimana pulau, apalagi mereka ini penguasa, ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan, yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual ini untuk sebuah fenomena alam. Fenomena alam apa nih Kiki Macan yang akan di penerawang yang akan diramal? ya. Nanti kita akan mencoba ya melihat apakah di tahun ini ada fenomena alam yang akan terjadi. Ya. Nanti kita akan coba lihat, kita akan mencoba meneropong dimensi portal dan semesta, ya. Apakah ada fenomena alam. Tapi sebelumnya saya ingin mendoakan dulu untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri, yang masih setia kepada Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Tuhan, saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya. Amin ya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, Amin. dan juga dibersihkan oleh semesta dari energi-energi negatif yang ada dalam tubuhnya, Amin ya Allah. hati, dan di Amin. pikirannya, Amin. dan dimasukkan kembali aura positif Amin. untuk tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya, Amin ya Allah. dan diberikan kebahagiaan Amin. di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Atas izin Tuhan, doa-doa terbaik saya saat ini Amin. akan ijabah oleh Tuhan Sang Amin. Pencipta alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita akan menerobos dimensi portal, ya. Energi yang akan terjadi, Oke. fenomena apa di tahun 2026 ini, ya. Kita akan menerobos. Gitu ya Ki, wah gila rek yo, namanya juga spiritual ya rek yo, yang dimana bisa merasakan sebuah alam semesta yang berbicara melalui sebuah fenomena-fenomena ya. Ini namanya juga di jalur spiritual ya rek yo. Jadi apabila nanti fenomena apa yang terjadi, spiritualnya Pintu Misteri Kimacan memberikan bahwa ini adalah sebuah pertanda, ya digunakan sebagai rambu-rambu. Apabila rambu-rambunya hijau ya kita jalan terus. Kalau rambu-rambunya kuning ya kita berhati-hati, seperti itu rek ya. Karena apa yang akan Kimacan sampaikan mengenai sebuah fenomena alam ya, ini semua ada sebuah pertanggungjawaban. Ramalan penerawangan Kimacan mempunyai pertanggungjawaban pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, hitam akan disampaikan hitam, putih pun juga demikian. Jika fenomena tersebut menginginkan kita untuk lebih waspada dan berhati-hati, ya kita waspada berhati-hati rek. Tapi Kimacan tidak bisa memaksa kalian harus mempercayai. Ya percaya boleh, enggak pun jo enggak popo. Ya,
Sebelum menerawang lebih dalam, seperti biasa, saya melakukan ritual-ritual kecil dulu untuk membersihkan energi tubuh dan energi-energi negatif yang ada di ruangan ini. Betul. Saya gunakan parfum aura jagat semesta, ya. Ini bagus sekali loh, ya. Untuk kalian sebelum melakukan pekerjaan disemprot, ya. Dan juga biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya. Dan untuk bertemu orang banyak, bahkan orang-orang baru, biar apa? Biar terhindar dari tertularnya energi negatif. Ya, hati kalian lagi gundah, hati kalian lagi kacau, tidak bisa berpikir fokus, semprot. Karena parfum, selain kalian mendapatkan wanginya, parfum ini juga mampu melindungi tubuh kalian dari tertularnya energi negatif. Jadi apabila dalam kehidupan kalian, ya, selalu saja mendapatkan kesialan, rezeki itu seret, kalian menjalani kehidupan tuh kok terasa berat sekali sih. Itu menandakan semesta telah memberitahu kalian bahwa tubuh kalian itu sudah dikuasai energi negatif. Jangan sampai kalian buta mata, tuli telinga. Udah buta mata, tuli telinga Ya, lagi. dibersihkan dulu. Biar apa? Biar permasalahan-permasalahan yang ada di depan mata kalian, ya, bisa terselesaikan. Apalagi bahaya kalau misalnya udah gali lubang tutup lubang. Nah ini tadi. Lebih bahaya lagi kalau kalian menutupin permasalahan satu, menutupin permasalahan berikutnya. Itu bahaya. Ngoten ya Ki. Ya. Kalau untuk ruangan, ya, cara saya untuk membersihkan ruangan sehingga ruangan ini steril dari mereka, ya, pengganggu-pengganggu itu, Energi negatif itu. Cakrapati. Bagus sekali untuk menetralisir melalui udara. Apabila kalian tidak terbiasa menggunakan dupa. Dengan asap dupa, kalian cukup menggunakan ini. Cakrapati pengganti dari dupa. Nah, kalau misalnya kalian beribadah, berdoa di rumah, tapi kok selalu tidak fokus, Betul. itu hati-hati. Mereka sedang masuk di hati dan pikiran kalian. Rumah tangga tidak harmonis, ya. Tidur kalian juga terasa terganggu, tidak nyenyak, Harap-repan. semprot. Rumah kalian terasa panas, sering bertengkar orang-orang yang ada dalam situ, ya. Dalam rumah. Orang-orangnya malas-malas, semuanya semprot. Jangan biarkan jin-jin kafir itu masuk di rumah kalian. Nah nanti bisa menguasai rumah kalian. Iya. Kalau untuk wajah, Banyu Mustika ini peninggalan nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita zaman dulu, di zaman kerajaan, ya. Nah, Banyu Mustika ini mampu membuka aura wajah kalian. Awet muda, muka kencang. Ya, karena ada batu, kristal, dan tetesan Ratu Pantes lah. Warisan leluhur zaman dahulu untuk menjaga kekinyisan atau untuk skincare zaman dulu ya Banyu Mustika ngeki ya. Iya. Doa dulu. Ini salah satu warisan yang tetap terjaga, yang dimana ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Ya, kita akan lihat ya apakah di tahun 2026 ini akan ada fenomena alam yang besar, ya. Biar kita tahu, ya, kita harus waspada atau bagaimana. Betul sekali nih Kiki ya. Fenomena apa ini untuk 2026? Dua kuda yang sedang mengantar bunga lotus. Artinya akan ada perintah nanti untuk di Indonesia ini yang sedang memberikan berita buruk. Oh, sebuah perintah. Wah, berarti mengenai berita buruk. Burung elang dan manusia. Artinya perintah, ya, dari semesta. Oh, semesta. Yang ingin mengirimkan sesuatu, bencana, ya, fenomena untuk tanda purnama lepas. Purnama lepas. Ya, purnama lepas ini artinya akan ada sesuatu di tahun 2026 ini, ya, cara semesta untuk menghancurkan orang-orang besar. Oh, cara semesta. Wah, ini menarik. Cara semesta untuk menghancurkan orang-orang besar. Nah, ya, kita lihat ya. Wah,
Tadi kartu mengatakan bahwa purnama lepas. Purnama lepas, Ki. Ya, kita lihat apa maksud dari purnama lepas. Fenomena alam apa purnama lepas ini? Ini fenomena seperti apa ini purnama lepas? Segerombolan laki-laki yang sedang memegang kayu, yang matanya ditutup. Wah. Ya. Kemudian. Dan lagi-lagi bunga lotus. Yang seperti tadi yang pertama ya, bunga lotus. Bunga lotus juga tadi. Ya, purnama lepas ini adalah purnama dari sekian purnama, hasil dari permohonan ya orang-orang pilihan yang ada di Nusantara ini, ya, yang meminta keadilan melalui alam semesta. Dan juga purnama lepas ini diberikan energi besar dari leluhur Nusantara untuk negara ini. Ya. Jadi purnama lepas ini yang saya lihat di sini jatuh di bulan Ganjil, di tanggal Ganjil. Bulan Ganjil tahun 2026. Bulan Ya. Ganjil tanggal Ganjil. Permohonan dua. Yang pertama, orang-orang pilihan yang ada di Nusantara ini. Dan yang kedua adalah permohonan leluhur Nusantara yang moksa. Ya, bermohon ke semesta Untuk membuat keadilan. untuk membuat keadilan di Nusantara ini. Ya, purnama lepas adalah purnama yang melepaskan jiwa seseorang, yaitu orang-orang besar. Kita akan kupas nanti. Nggak itu ya, Ki ya. Wah, ini sangat menarik. Berarti sebuah keprihatinan sebenarnya ya, Ki ya, yang dilakukan oleh Kita dua tidak tahu nih. Ya, Oh. orang-orang besarnya ini kan ada dua. Jen. Orang-orang yang mempunyai pemikiran busuk Dan dan orang-orang yang benar-benar membela negara. benar sekali. Kita akan kupas nanti. Betul nih ya. Dan leluhur Nusantara yang moksa pun juga melakukan prihatin dengan keadaan gitu ya, Ki ya, melakukan Ya. permohonan di purnama lepas ini. Wow. Ya, purnama lepas itu jatuh di Bulan Ganjil dan tanggal Ganjil. Januari, Februari, Maret, April. Wih, Mei Ganjil rek ya. Ya, kita lihat ya. Jen. Purnama lepas ini apakah ada tandanya? Ciri-cirinya, Ciri-cirinya. tanda-tandanya ya, Ki ya. Dewi Pelindung. Wow. Petir. Ya. Dewi Pelindung dan petir. Dimulai dari purnama lepas ya, di tanggal ganjil tersebut dan di bulan ganjil tersebut ya. Setelah selesai purnama lepas akan ada fenomena ganjil yang menurut masyarakat tidak pernah itu terjadi. Wow. Ya, melalui udara, laut, dan daratan. Berarti ada 3 elemen. Ya. Nanti setelah kalian melewati purnama lepas akan ada fenomena alam, ya, yang mana lautan akan ikan-ikan besar ya, akan berkeluaran dan menari-nari di pesisir pantai. Oh, maksudnya terdampar di pesisir gitu atau bagaimana, Ki? Oh, ya seperti ikan-ikan yang di pedalaman. Jen. Mereka ke pinggir. Oh, wah. Ya, karena Ikan ada besar. gerbang yang akan terbuka di sana. Makanya dia memberi sinyal ya, keluar semuanya hewan-hewan itu, dan akan ada terlihat dari masyarakat dan nelayan nanti pastinya. di sosial media. Ada ikan besar. yang berbulu, Oh, ikan berbulu. tapi pada saat terlihat dia langsung hilang. Ya. Dan satu lagi ada
makhluk di pusat hutan Indonesia yang terlihat berdiri di gunung puncak yang paling tinggi. Dia sudah keluar. Oh, Manusia, manusia besar. tapi mereka mempunyai sayap seperti kelelawar. Oh, Bukan bulu, tapi seperti kelelawar. kelelawar. Yang mana mereka mulai muncul, satu orang berdiri di gunung tertinggi di tempat Indonesia yang penuh dengan hutan. Oh, Itu akan terlihat juga dengan orang. Fenomena itu akan berseliweran di sosial media. berarti seperti manusia kelelawar gitu, Ki. Bersayap. Sayapnya kelelawar. Sayapnya modelnya sayap kelelawar Ya. gitu, Ki ya. Kemudian, Mukanya tidak terlihat oleh kamera. oh, Dia dan berdiri di atas gunung. di atas. Gunung itu ada batu. Dia berdiri di batu. Menunggu perintah semesta. Oh, Fenomena itu. Dan yang kedua ini, setelah ya. Yang kedua, setelah melewati purnama lepas itu, di siang bolong, kalian bisa melihat di tiga kota 3 kota. di Indonesia. Nggih. Petir di siang hari, Petir di siang hari. ya. Padahal tidak ada awan yang hitam, Wah, tapi petir sekencang-kencangnya. Buah! di siang Di hari. 3 kota yang kalian bisa lihat nanti. Wah, di Ya, 3 kota itu saya tidak sebutkan. Tidak boleh disebutkan, Ki. Ya. Dan setelah itu besoknya akan ada awan hitam seperti pembakaran Oh, pembakaran. Mohon maaf, seperti hutan terbakar gitu Ya. modelnya. yang bermuka iblis. Oh, waduh. Apa itu Ki Macan? Apakah itu salah satu dari semesta pertentangan dari iblis, Perlawanan. perlawanan? Oh. Jadi ada asap hitam Ya. di awan menyerupai iblis. Berarti menentang kehendak dari alam semesta, keinginan dari alam semesta. Ya, betul. Terus kalau untuk yang binatang yang berbulu di lautan dan manusia yang bersayap, apakah itu dari kalangan iblis atau bagaimana? Bukan. Yang dua itu yang binatang-binatang laut, ya. Laut yang keluar Dan tadi. satu Sosok. seperti kelelawar, manusia ya. Manusia. Itu suruhan semesta. Oh, Tapi penentangnya ini adalah si asap. asap. Setelah semesta mengeluarkan petir. Petir. Oh, waduh. Kenapa si iblis menentang? Wah, apakah yang diinginkan alam semesta golongannya si iblis? Ya. Kemudian Jadi kita lihat ya. Ini pertanda apa? nah, Artinya dari kartu yang terbuka tadi, yang saya rasakan ini adalah pertanda dari alam semesta bahwa semesta terima atas permohonan-permohonan orang-orang pilihan yang ada di Nusantara ini dan leluhur lusun Nusantara yang bermohon, yang moksa, bermohon dan akhirnya dikabulkan oleh semesta. Sehingga pertanda ini yang saya rasakan adalah cara Tuhan melalui purnama lepas untuk melepaskan 3 orang besar yang akan dilepaskan jiwanya dari raganya karena sudah ingin mempunyai niat busuk untuk negara ini, yang mana 3 penguasa ini kebal hukum. Betul. 3 penguasa ini Tak tersentuh hukum. tak tersentuh yang mana orang tak akan berdaya jika berada melawannya. dia. Baik. Tapi tidak untuk semesta. Keadilan semesta. Ya, alasan kenapa Tuhan dan alam semesta melancarkan pelepasan purnama lepas ini untuk mengangkat jiwa yang ada di tubuh 3 penguasa.
yang tuh menghancurkan negara ini berarti sebuah kebetulan lihatin ya bagaimana leluhur Nusantara itu masih berjuang untuk negara Indonesia, masih menginginkan negara Indonesia itu baik-baik saja gitu ya Ki ya, melakukan permohonan langsung loh ya. Waduh ini Ki Macan mohon maaf Ya. dengan adanya purnama lepas 3 orang, apakah ini nanti terlepasnya? Nah itu di waktu yang bersamaan atau bagaimana nih Ki? Kita lihat ya. Seorang laki-laki yang sedang berlari di depan api unggun. Tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Selang? Dua berselang hampir seminggu atau 2 minggu. Yang satunya kabur ke luar negeri. Oh, Untuk menutup kasusnya, untuk menutup keberadaannya. Keluarganya malu apabila yang satu ini ketahuan meninggoy. oh. Ya, jadi ada 3 nih ya. Ada 3. 2 ya. 2. Akan ada keluar beritanya. Keluar beritanya yang 2. Tapi berjauhan. Berjauhan jaraknya semingguan 2 Yang minggu, satu ya, yang satu dilarikan ke luar negeri, tapi ujungnya tetap kok ketahuan kalau dia sudah meninggoy. Ya, 3 orang ini 3 orang-orang penting yang ada di Indonesia Raya Merdeka. Tapi orang penting yang negatif, Yang loh negatif ya. ya, udah mempunyai niat busuk untuk negara ini. Betul. Ingin negara ini chaos, ingin negara ini hancur, ingin negara ini diperangi. Apabila dari orang-orangnya nggak bisa berdiri di sana. Nah, jadi ingin menghancurkan rakyat Indonesia. Wah, tapi kira-kira pulau yang dijual bisa dikembalikan buatan nggih? Enggak kayak. Enggak. Lo tipis-tipis meneh, mohon maaf lo ya. Ya, jadi yang saya lihat di sini 2 orang itu kalian kenal, kalian kenal sekali. Pasti kan sering Ya. di media sosial Ki. Ya, tapi di sini terakhir nih, dilarikan luar negeri. Nanti tercium, Tercium Ki ya. akhirnya tahu. Wah. Ya. jadi- Karena mereka tahu kok sebenarnya. Nanti dengan kematian saya, kemeninggalan saya ini ya, saya yakin rakyat Indonesia itu tidak akan menangis. Jadi bersorak gembira lah. Mereka tahu kok sebenarnya. Gitu Ki. Mereka tahu. Sadar diri Ki Tahu ya. sebenarnya. Ki. Oleh karena sudah terlanjur menyebur di sana. Jadi berusaha menutupi dengan cara-caranya dia Ki ya. Lalu kenapa kok ada simbol iblis yang Awan. ada awan hitam? Tiba-tiba setelah petir tersebut Nah, ini besoknya, gimana nih, Ki? ya lihat sendiri. Berarti satu, jiwanya sudah terikat oleh iblis sehingga iblis itu tidak menginginkan Ya. dia terlepas dari raganya. ya. Yang kedua, mempunyai ikatan batin. Mempunyai ikatan Yang batin. ketiga, sudah menggunakan darah. Melakukan perjanjian. Naiki nggak heran. Aduh. Sehingga kenapa? Sehingga mereka-mereka ini, 3 penguasa ini serakah, rakus, rakus ya. kayak nggak ada puas. Padahal perutnya sudah kenyang dan makanannya masih ada, masih ngerampas punya orang lain. Nah itulah ciri-ciri orang apabila sudah sedarah dengan dengan iblis. iblis. Oh, dan Ki yo. Ya, kita lihat Apalagi nih menarik Ki yo, sebuah kebahagiaan nih. kenapa Oke. bisa semesta melakukan ini. Melakukan. Rencana busuk apa mereka Yang ingin lakukan? 3 sekawan ini sedang komunikasikan. Seorang ratu hitam memegang pedang, didampingin banteng hitam. Aduh, nggih. Artinya Nggih. niat busuk mereka itu ya sudah dicium oleh semesta, yang mana mereka akan menjual sebagian Pulau negara. pulau kita Hmm. demi kepentingan mereka sendiri. Tuh. Jangankan pulau, ya beli motor listrik aja Nggak ngomong-ngomong Purbaya nggak tahu gimana tuh ceritanya. gimana pulau, apalagi mereka ini penguasa, ya tiba-tiba dijual mau apa? Tahu dari rakyat mau apa? Rakyat mau apa? Hah? Saya sudah jual. Saya udah jual, saya udah dapat duitnya.
Jadi semesta sudah tahu dan Ya, disetujui dan baik. Sebelum mereka melakukan itu semuanya, cabut. Waduh, Sebelum peperangan antara sesama rakyat Rakyat Indonesia yang jadi Indonesia. domba, cabut. gitu Geki. Itu Waduh, tujuan busuknya ya. tujuan busuknya ya bagus. Tapi kenapa kok cuma 3 Geki ya? Apa? Kenapa cuma 3? Kan ada banyak itu Ki. Ya, Cicit-cicitnya, curut-curutnya, anak-anaknya kan banyak ini Geki. ya, Semoga ada cara lain juga untuk menghancurkan mereka semuanya nih Ki. ya, itu cukup. Cukup ya Ki ya. Ingat saja, purnama lepas nanti ya, di ganjil, bulan ganjil, tanggal ganjil. Ya, jadi jangan kaget kalau ada fenomena langka Yang sudah dibilang yang tadi sama Ki saya Macan. sebutkan tadi. Ya, banyak-banyak berdoa Banyak berdoa. dan insya Allah dari 3 orang ini sebagai campuran untuk Yang lainnya. iblis-iblis yang lainnya untuk stop menindas rakyat Indonesia. Gitu Geki ya. Karena pada saat rakyat Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, maka Keadilan alam semesta. semesta yang akan melakukan dengan caranya sendiri. Gitu Geki ya. Gimana ini sangat menarik. Mohon maaf ini Mas Jari menanyakan. Ini kan sebuah keadilan dari alam Ya. semesta yang akan dengan mohon maaf purnama lepas itu Ya. tadi bulannya udah dikasih tahu bulan ganjil di Ya. tanggal ganjil. Nah, setelah adanya permohonan dari leluhur Nusantara yang moksa dan kemudian Ya. orang pilihan yang meminta Tuhan membuat keadilan, Ya. kira-kira kan Ki Macan dulu sempat bilang bahwa akan ada chaos besar. Ya. Nah, sebelum hal ini terjadi, kira-kira nih Kiki apakah masih akan terjadi chaos besar atau tidak? Masih dong. Masih tetap Ki? Kan itu episode kedua Oh, yang untuk cara Tuhan untuk bom anjing, baik. untuk mengumpulkan mereka, Mereka. karena si biang-biangnya sudah nggak ada lagi nih. Biang-biangnya yang 3 nih. Biang-biang Ki. sudah nggak ada lagi, dia kocar-kacir mau kemana ini tujuannya. Larilah satu tempat, lari satu tempat, selesai di sana. Baik. Berarti chaos masih tetap kita hadapi ya, Ya, Ki. Yo. tapi tidak separah yang mereka buat. Oh, nggih. Dengan rencananya dia. Nah, tapi baik ya. Jadi biarkan mereka kumpul jadi satu. Ya, nanti kalau mereka udah kumpul jadi satu, berpegangan tangan, sehingga semesta gampang nyabut dari satu aja. Betul. Ya. Dan 280 juta jiwa Terselamatkan. Wih, tepuk tangan. Anak cucunya nggak usah ngamuk. Gitu Geki ya. Waduh, orang besar baik. Sangat Mas Jawir damba-dambakan dan harapkan secepatnya. Ya, selama ini bisa menindas rakyat, tapi pada saat orang yang ditindas itu sudah berdoa, Betul. ya, Ayo. maka semestalah yang akan bekerja. Amin ya robbal alamin, kun fayakun gitu Geki ya. Waduh, Karena sudah nggak bisa diperbaikin lagi, ini udah rusak total, Mas Jawir. langgih seperti Negara ini sudah rusak total, ya. Diperbaikin di sini, orang lain ngerusak di sebelah sana. Langgih niku, yang anu di ini motor listrik muncul, belum juga yang mobil India kemarin muncul lagi kayak gitu ya Ki yo. Mereka mempunyai Taktik. prinsip untuk menutupin berita ini, kita harus membuat berita baru. Betul. Untuk ini yang katanya perwakilan rakyat harus punya drama baru. Ya Ki yo. Para wakil-wakil rakyat nggak usah banyakkan drama ya. Rakyat Indonesia tahu bahwa negara Indonesia itu korupsi terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia ini mungkin nomor 1. Kalian yang mengaku katanya wakil rakyat, kenapa tidak mengesahkan RUU perampasan aset koruptor, tidak melakukan hukuman mati para pelaku koruptor? Jangan banyak drama ngurusin yang lain-lain, sahkan itu dulu RUU perampasan aset koruptor, baru rakyat Indonesia akan acungi jempol. Hukum mati, miskinkan, beranilah. Ya, ora dari sampai sekarang ayo nggak dilakukan, malah sibuk drama sana sini. Rasa melotot Mas Jawir juga iso melotot. Kok melototmu drama, ya? Wah, Mas Jawir nyindir siapa sih melotot rek ya? Iku ya. Baik, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau begitu ada tambahan? Cukup. Wah,
Menggembirakan dan melegakan. Kalau begitu di saatnya Mas Jawir momen spill saja untuk medianya Ki Macan yang ingin Mas Jawir spill ya Rek ya. Ada sih gue Mas Jawir pelotot-pelotot ya. Nah, ya kan caranya Mas Jawir untuk ngasih clue-clue ya Ki. Ya, baik. Yang ingin Mas Jawir spill kali ini ada tasbih sukma. Ini tasbih sukma Ki Macan membuat media untuk menemani ibadah kalian ya Rek. Ya, ini ngomong-ngomong untuk masalah ibadah, kemarin ada yang tanya, kenapa Mas Jawir sekarang mengaminkannya kok ke depan ya? Karena kan Mas Jawir sudah mendapatkan informasi jika Ki Macan mendoakan kalian ini kan untuk banyak orang, jadi memberikan energinya itu aminkan itu untuk kalian gitu loh. Kalau begini ya hanya untuk Mas Jawir sendiri. Betul. Gitu ya Rek ya. Kalau kalian mau ya silakan, enggak juga enggak apa-apa, tapi ini kan dari kejawennya Mas Jawir menginformasikan, mengaminkan karena doa yang ditujukan Ki Macan kan untuk banyak orang, dan Mas Jawir hanya mengaminkan agar Tuhan mengijabah, apa ini Kuki? Mentransfer kepada orang yang menonton. Yang menonton gitu. Nanti kalau begini itu kan untuk pribadi, di saat Mas Jawir berdoa sendiri, di saat Mas Jawir lebih personal gitu ya Ki ya. Jadi nanti kalau Ki Macan berdoa umum, Mas Jawir begini egois sih Rek ya. Ya. Nyindir meneh. Mohon maaf ya, nggak nyindir. Ya, baik. Ini saatnya Mas Jawir ya. Tasbih sukma. Tasbih sukma ini yang Mas Jawir pakai untuk yang agama Islam ya. Kalau yang ini untuk agama Buddha ya. Ini namanya jusu warna putih. Kalau yang Hindu ada yang japamala. Tasbih sukma ini diisi oleh juritnya Ki Macan. Ada jurit yang berada di tasbih dan juga yang ada di minyak gaharu. Ini digunakan untuk menemani doa-doa yang kalian panjatkan, menemani ibadah kalian, dan biasa digunakan untuk hajat doa. Nah, karena di tasbih sukma yang berada pada minyaknya ini digunakan untuk membuka gerbang doa, dan yang berada di tasbih juritnya ini untuk pengangkatan jiwa. Jadi kalian yang berdoa dengan menggunakan tasbih sukma, fokus dan khusyuk ya. Apabila nanti ada lingkaran putih atau lingkaran hitam yang tengah-tengahnya putih, fokus dengan doa yang kalian panjatkan. Karena kemungkinan besar itu adalah proses pengangkatan jiwa kalian Rek ya. Untuk tasbih sukma ini maharnya Rp650.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini ada nama lengkap, terus kemudian ada umur kalian berapa dan agama kalian apa. Silahkan bisa menghubungi semua adminnya Pintu Misteri untuk mendapatkan tasbih sukma. Dan untuk kakak-kakak semuanya penontonnya Pintu Misteri yang ingin bantuan Ki Macan namun tidak menggunakan media, itu bisa melalui Rogo Sukmo yang gratis. Syaratnya gampang, silahkan kalian like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya itu nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, itu gratis, baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan juga akan update video setiap harinya. Dan untuk media-media Ki Macan yang lain, monggo bisa dilihat di sini lengkap dengan nomor WA admin resminya, ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online itu ada di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08 yang ada gambarnya Ki Macan. Terima kasih banyak nih Ki Macan untuk sebuah fenomena alam yang akan terjadi, yang sebenarnya kabar gembira ya bagi penontonnya Pintu Misteri, terutama Mas Jawir ya, karena ini untuk negara Indonesia. Jangan lupa penontonnya Pintu Misteri, kita sebagai rakyat Indonesia selalu mendoakan untuk negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita bermohon pada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Pencipta Tunggal Alam Semesta, agar memberikan perlindungan kepada Indonesia, rakyat Indonesia. Dan kita berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan azab pedih untuk mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, mereka para penguasa yang so NKRI ternyata menjual negara Indonesia. Azab laknat pedih kita doakan untuk mereka semuanya, untuk mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka dan cicit-cicit mereka. Indonesia NKRI.
harga mati. Terima kasih banyak Ya. Niki Macan, saya Mas Cawir, Saya Kimacon. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.